Sebuah gudang penyimpanan paket milik jasa pengiriman di Cimanggis, Depok terbakar. Ya, ironisnya di saat masyarakat sedang berjuang menyelamatkan barang berharga, ketegangan terjadi antara salah satu pabrik lokasi tidak mengizinkan mobil ambulans milik PMI parkir di halaman pabrik. Mana kan toleransi sama sekali? Saya korban. Adu mulut warga terhadap pengelola pabrik yang berada di areal kebakaran gudang JNE terjadi akibat pihak pabrik tidak mengizinkan mobil ambulans milik PMI yang akan mengevakuasi warga korban kebakaran parkir di halaman pabrik. Kalau kami lagi musibah hanya untuk menaruh mobil pun tidak diperkenankan, dari mana kalian perusahaan bisa toleransi sama kami? Tutup! Warga yang saat itu sedang berjuang untuk menyelamatkan barang berharga serentak menyerang pabrik. Beruntung pihak kepolisian yang ada di lokasi langsung menenangkan warga yang tersulut emosinya. Dibahas kita udah berikan air loh. Dia memberikan air aja masih dia bahas. Jadi saya harus cari air di mana? Di kali. Maksudku di mana kontribusi perusahaan terhadap kami, lingkungan yang berdampak nih. Kita lagi kesusahan bukan lagi kesenangan. Kalau kesenangan kita tahu perusahaan ini memang nggak banyak kontribusi ke kami, tapi kami tidak menunggu. Sebelumnya, kobaran api terus melahap secara cepat sebuah gudang penyimpanan milik jasa pengiriman barang atau ekspedisi yang berada di Jalan Raya Pekapuran, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Kejadian terjadi pada Senin pukul 4.50 pagi di saat para pegawai belum beraktivitas. Diduga api berasal dari lantai atas yang berada di sudut gudang penyimpanan paket jasa pengiriman tersebut. Masih fokus kepada penyemprotan. Yang jelas memang tadi informasi baru dari koordinasi dugaan. Kita nggak tahu. Tapi saat itu ada aktivitas nggak sih Pak? Hah? Sedang ada aktivitas atau tidak sih di gudang itu? Jadi kan pada belum datang. Belum datang. Ya, ada sebagian yang sudah di gudang. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Diketahui akibat terbakarnya gudang penyimpanan barang milik jasa ekspedisi JNE ini tidak hanya berdampak pada gudang saja. Sedikitnya 3 rumah warga hangus ikut terbakar dan 5 rumah roboh akibat tertimpa tembok gudang. Tim Liputan CNN Indonesia. Kericuhan mewarnai ajang Road Race Kapolres Cup yang digelar di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Penonton dan pembalap terlibat baku hantam. Sementara dari Situbondo, Jawa Timur, pertandingan sepak bola antara pelajar Bupati Cup Situbondo juga diwarnai kericuhan. Kericuhan dipicu pendukung yang tak terima keputusan wasit. Inilah video detik-detik kericuhan yang mewarnai Road Race Kapolres Cup 2022 yang digelar di sirkuit Galonta, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan pada Minggu 11 September 2022 lalu. Kejadian itu dipicu oleh pembalap yang tidak terima dijatuhkan oleh pembalap lain, sehingga saat pembalap tersebut hendak melewati lintasan, langsung diadang oleh pelaku. Satu penonton yang diduga ikut mengeroyok pembalap tersebut ditangkap agar tidak membuat kericuhan kembali. Sementara kedua pembalap yang berselisih juga sudah diamankan. Pembalap yang dikeroyok tidak menderita luka berat karena dilindungi oleh baju balap dan helmnya. Terkait insiden pengeroyokan terhadap pembalap yang terjadi kemarin atas kesigapan panitia serta aparat keamanan TNI Polri dibantu Satpol PP, dan hal ini dapat diselesaikan secara damai di sekretariat panitia yang dihadiri juga oleh orang tua pembalap, sehingga kegiatan dapat dilanjutkan dan selesai dalam keadaan aman dan lancar. Selain diwarnai kericuhan, salah seorang penonton yang berada di pinggir sirkuit yang hanya dibatasi ban bekas tertabrak saat dua pembalap yang saling bersenggolan hingga terjatuh dan terseret sekitar 5 meter. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Pertandingan sepak bola antara pelajar Bupati Cup Situbondo diwarnai kericuhan penonton. Pendukung yang tak terima keputusan wasit nekat masuk lapangan hingga harus diamankan oleh panitia.
Namun aksi ini justru memicu upaya pengeroyokan dari supporter lawan hingga terjadi kericuhan di pinggir lapangan. Dengan tim panitia dari pertandingan ini menyatakan dari pihak Kapongan kalau bertanding tanpa supporter. Hanya tetap dilanjutkan? Tetap dilanjutkan. Meski rawan, namun pihak kepolisian terus mengizinkan turnamen Bupati Cup ini terus berlanjut. Hanya tim SMA Kapongan yang tidak diperbolehkan bertanding dengan membawa supporter. Turnamen sendiri berlangsung sejak 12 Agustus hingga selesai Oktober mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.